belajar mengenai KPK dan FPB. KPK yaitu kelipatan persekutuan kecil dan FPB merupakan faktor persekutuan besar. Namun sebelum kita belajar mengenai kelipatan persekutuan kecil, kita belajar dulu mengenai apa itu kelipatan dan apa itu faktor bilangan. Baik, yang pertama yaitu untuk kelipatan bilangan, yaitu kelipatan suatu bilangan ada hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Maksudnya itu, contoh, tentukan bilangan kelipatan 3. Nah, di sini kita akan mencari bilangan kelipatan 3. Itu caranya dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli yaitu bilangan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita mulai. Yang pertama, 3 dikali 1 sama dengan berapa? Iya, 3 ya. Kemudian bilangan asli selanjutnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Betul ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali 5 sama dengan 15 dan seterusnya. Nah, dari hasil perkalian tersebut kita peroleh kelipatan dari 3 adalah, jadi dapat kita simpulkan, jadi kelipatan 3 adalah berapa? Ya, 3, 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15 dan seterusnya. Ya, teman-teman, kita sudah memperoleh ya kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12 dan 15. Kemudian kita juga bisa memperoleh kelipatan dengan menjumlahkan bilangan yang mau kita cari kelipatannya. Contohnya, untuk memperoleh kelipatan 4, kita bisa menjumlahkan bilangan 4 tersebut dengan bilangan 4, 4, 4 dan seterusnya. Contohnya, yang pertama, kelipatan 4 adalah 4. Kemudian 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 lagi 12. 12 ditambah 4 16. 16 ditambah 4 20 dan seterusnya. Nah, yang merah ini di bawah adalah merupakan kelipatan 4, yaitu kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20. Kalau kita mau nyari sebelah sini ya, itu bisa ditambahkan dengan 4, 4, 4, 4, misalnya 20 ditambah 4 berapa dan seterusnya. Baik, sudah bisa dipahami yang mengenai kelipatan bilangan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari mengenai kelipatan bilangan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya membagi habis gimana? Nah, kita sudah pernah mempelajari bahwa perkalian dan pembagian ya, itu ada kaitannya atau ada hubungannya. Contoh, 2 dikali 3 sama dengan 6. Betul? Nah, kalau misalkan 6 dibagi 2 sama dengan, betul, 3 ya. Kemudian selanjutnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, inilah hubungan perkalian dan pembagian. Untuk mencari faktor dari 10 yang dimaksud dengan bilangan yang membagi habis bilangan tersebut, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini.
Nah, kita akan mencari faktor dari 10. Kita cari bilangan ya, yang dapat membagi habis bilangan 10 ya. Kita cari dari yang terkecil. 10 dibagi 1. Kita punya 10 benda. Apabila kita bagikan kepada satu orang, berarti satu orang tersebut mendapatkan 10 ya. Jadi 1 dikali 10 adalah 10. Kemudian selanjutnya yaitu 2 ya. 10 benda apabila kita dibagikan kepada 2 orang, satu orang mendapatkan berapa? Kita hitung 1 1 1 1 ya. Kita hitung. Nah, satu orang mendapatkan 5. Habis ya? Habis. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya 3. Apakah 3 dapat membagi 10? Membagi habis bilangan 10? Kita buktikan ya. Kita masukkan semua benda tadi kepada lingkaran. Kemudian kita bagi benda tadi kepada 3 orang ya. 1 1 1 1 1 1 ya. 1 1 1. Nah, sisanya 1. Apabila 1 ini kita bagikan kepada 3 ya, tidak bisa ya, akan hasilnya akan pecah-pecah. Jadi 3 tersebut ya, karena di sini sisa 1, maka 3 tidak ya dapat membagi habis bilangan 10. Jadi 3 bukan merupakan faktor 10. Kita hapus. Kemudian selanjutnya 4. Apakah 4 merupakan ya bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10? Kita buktikan. Ini 3, kemudian kita ambil satu lagi 4 ya, kita kumpulkan ke dalam lingkaran, kemudian kita bagi 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3. Nah, 1 dan 2 mendapatkan 3, 3 dan 4 mendapatkan 2. Jadi kita ambil 1 dari nomor 1 dan nomor 2. Di sini masih ada sisa 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 itu bukan merupakan bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10 ya. Nah, kemudian sekarang 5 ya. 5 sudah kita buktikan tadi. Hasil perkalian 2 dikali 5 adalah 10. Tentunya 10 ya, apabila dibagi dengan 5 maka hasilnya adalah 2 ya. Dalam arti 5 tersebut merupakan bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10, yaitu dengan hasil 2. Maka faktor dari 10 adalah 1 ya, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 10 ya. Bisa difahami faktor dari 10? Nah, teman-teman tadi sudah menjelaskan, tadi sudah kita simak bersama mengenai bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Jadi kita tulis kembali, tentukan faktor dari 10. Faktor dari 10 tadi berapa ya? 10. Nah, 1 dikali 10 ya, perkalian yang hasilnya 10. Kemudian berapa lagi? 2 dikali 5, atau dapat kita baca 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5, atau sebaliknya 10 dibagi 10 1, 10 dibagi 5 2. Atau kata yang mudah difahami adalah kalian cari
hasil perkalian, ya, hasil perkalian dua bilangan yang hasilnya adalah 10. 1 dikali 10, 10. 2 dikali 5, 10. Jadi faktor dari 10 sama dengan 1, 2, 5, 10. Bisa dipahami?